Apa kabar Bang Roni? Kabar baik. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol ya, saya sebenarnya pengen buat pengakuan nih. Saya tuh dari dulu pengen banget ketemu sama Bang Roni karena sama-sama anak Tanjung Priuk yang punya mimpi. Makanya hari ini senang banget bisa ketemu. Kita dulu tetanggaan kayaknya ya waktu kecil ya. Kayaknya. Mungkin lupa. Iya lupa. Ceritain dong masa kecil ketika Bang Roni waktu itu di Tanjung Priuk seperti apa? Saya lahir di Priuk dan besar di pelabuhan di Pos 3 di Warung Padang. Almarhum nenek saya dan mama saya itu berjualan dengan 8 anaknya dan besarnya di rumah makan Padang luar biasa. Karena saya tidur, biasanya kalau kecapean tidur di gerobak, di tempat di bawah tempat makanan. Sampai hari ini saya tetap tinggal di Priuk. Alhamdulillah dengan fasilitas yang ada, saya tetap tidak akan mau meninggalkan tanah kelahiran saya. Dan makanya sekarang pun juga mau rumahnya besar, megah, tapi tetap di gang yang sama. Karena mimpinya dulu gitu. Mimpi waktu gembel pengen punya rumah, bagus, keren, di gang kecil nggak apa-apa, tapi isinya ada A, ada B, ada C gitu. Mimpi itulah mungkin yang membuat Bang Saroni bisa kuat sampai hari ini ya. Karena kalau saya lihat perjalanan itu luar biasa, pernah jadi sopir antar jemput anak, jadi tukang semir sepatu, ojek payung, tukang cuci kuali, bahkan juga terakhir menjadi sopir pada saat itu. Waktu sopir adiknya bos gede, hanya beberapa bulan, terus saya kerja di kapal, di passenger di Miami, Florida, di satu agensi namanya kapalnya The Celebrity Cruise Line, dan balik ke Jakarta menjadi supir lagi, supirin anak sekolah. Sekarang anaknya sudah punya anak, dan bos saya dari anak yang saya anterin, yang dulunya konglomerat luar biasa, karena dia pengusaha minyak besar di Jakarta Utara, dan tiap pagi saya nyuciin mobilnya. Dan semua orang yang mengikuti proses saya waktu jadi supir dan supir masih ada. Hanya ada satu orang yang mantan adiknya bos yang udah almarhum. Waktu saya duduk di ruangan kantor di dalam, yang bersangkutan ngusir saya. Kamu jangan duduk di sini, kamu duduknya di luar sana. Jadi waktu itu sampai di ruang tamu juga nggak boleh. Ruang tamu waktu itu di perkantoran Mitra Sunter, makanya ada satu kantor yang saya beli di situ karena buat kenangan saya. Jadi dikala saya diusir, duduk di luar dan akhirnya duduk di tangga. Nah sayangnya dia sudah meninggal. Kalau belum saya membuat cerita bahwa jangan menganggap orang sebelah mata. Siapapun dia. Kita nggak tahu yang kita sepelekan orang, yang kita tidak anggap orang, nanti suatu ketika akan jadi apa kita nggak tahu. Iya, tapi itu satu hal yang amazing sih menurut saya. Yang tadinya orang berpikir mana mungkin, ya kan? Tapi sekarang menjadi mungkin dan menjadi possible. Bagaimana Bang Roni yang tadinya seorang supir dari sebuah bos perusahaan sampai dalam waktu kurang dari 4 tahun bisa menjadi pemilik perusahaan itu. Bos saya dulu kerjanya mabok. Jadi pada saat dia mabok pulang pagi, dia tertidur, sayalah yang ngerjain kerjaan yang dia kerjain. Jadi rutinitas selalu demikian, dan akhirnya secara otodidak saya mempelajari walaupun bos saya tidak pernah menyuruh saya. Nah suatu ketika pas pulang subuh jam 5 pagi, bos gede nelpon dia untuk ngasih tahu ke saya nyupirin bos gede. Waktu itu ke Merak dulu, ke Banten. Jadi setelah dalam perjalanan, besokannya dipanggil Big Boss untuk nagih di salah satu perusahaan BUMN. Sebelumnya dia udah pakai pengacara, udah pakai debt collector, udah pakai segala macam, nggak berhasil. Nah saya dikasih tantangan lah sama Big Boss, dikasih surat kuasa untuk nagih utang. Nah bekal itulah saya dari security, dari parkiran ke security, dari security sampai ke
staf administrasi sampai ke manajer, ke GM sampai ke direktur. Jadi alhamdulillahnya 7 hari proses penagihan berhasil saya ceritanya. Wow. Nah, dari 1,7 miliar yang saya tagih, dipotong administrasi, waktu itu ada pemotongan dealing, ada hampir 27%. Kira-kira around 1,2 miliar lah berhasil untuk saya tagih. Perkiraan Miss Mary, berapa sih saya dapat uang dari 1,2 M itu? Saya cuma dapat 1,5 juta. Dan resmi saya diangkat menjadi karyawan waktu itu dengan gaji 275.000. Uang makan 5.000. Senangnya seada-adanya. Wow. Kenapa? Karena selama ini saya jadi supir nggak pernah dapat gaji dan nggak ketahuan gaji saya. Karena bosnya mabok-mabokan terus, ya pulang pagi, ya sedapatnya aja. Dari situ saya 2001 pertengahan diangkat menjadi karyawan resmi, jadi orang operasional. Dalam kurun waktu 1 tahun, saya udah jadi GM. Tahun kedua 2002, saya udah jadi direktur. Karena waktu itu kasus bos kecil ngambil uang perusahaan, dia kabur. Nah disitulah saya jadi direktur. Tapi lagi-lagi sampai jadi GM dan direktur itu gaji saya cuma 1,5 juta. Bayangin. Tapi dalam tiap Jumat saya dapat bonus yang waktu itu ada 7 orang mendapatkan bonus more than lebih 50 juta per orang. Saya cuma dikasih 1 juta. Nah tapi saya tidak pedoman nilai uang. Saya pedoman bahwa saya bisa kerja menghasilkan uang yang saya dapat tiap Jumat. Orang pada bagi-bagi lebih, saya cuma dapat 1 juta misalnya, itu berkah buat saya. Nah, berkah itulah yang akhir finalnya saya memahami proses bagaimana menjadi bos, bagaimana memberikan fasilitas kebaikan terhadap anak buah misalnya, itu ilmu buat saya. Dan saatnya waktu perjalanan jalan, karena saya sering ketemu dengan para user dengan perusahaan, akhirnya ini user bilang, Roni lu aja yang urusin ini, gak usah dengan perusahaan yang lama. Jadi itu dengan sendirinya berbalik. Itu di perusahaan akhirnya semua pekerjaan orang lagi tidak ke perusahaan yang saya jadi supir. Jadi ke perusahaan yang saya mau di mana. Saya duduk. Nah waktu itu ada satu bos yang memang mau modalin saya. Tapi bertahan hanya 6 bulan. Lagi-lagi saya kena tipu. Harusnya mendapatkan keuntungan dari laba yang ada, tapi laba yang ada dijadikan sebagai utang. Utang operasional. Yang waktu itu saya sampai disuruh tanda tangan pengakuan hutang atas uang operasional yang diambil. 550 juta. Masih ada berkas saya simpan karena saya dipaksa untuk tanda tangan dan saya menangis di situ. Ya Allah, berikanlah hambamu rezeki berlipat ganda. Nah dari situlah saya punya semangat yang besar untuk mengembalikan utang 550 juta itu. Dalam kurun waktu 1 bulan lebih akhirnya utang itu terbayar. Nggak tahu, saya bingung itu dapat duit dari mana, pokoknya tiap hari saya dapat duit aja. Padahal pada saat itu uang di tangan cuma ada 5 juta. 5 juta. Tapi benar, tanda tangan dipaksa untuk menandatangan kontrak hutang 500 juta. 550 juta. Nah, masih ada sampai sekarang orangnya. Masih hidup. Apakah saya dendam? Enggak. Ini adalah ilmu buat saya. Nah, ilmu inilah saya pakai dalam proses kehidupan yang sangat menyakitkan pada saat waktu berjalan. Tapi menarik sih dari yang cerita Bang Roni tadi jelaskan, dari hal-hal yang kecil. Itu bukan sesuatu yang luar biasa yang tiba-tiba langsung dikasih kesempatan besar, tapi dari mengerjakan tanggung jawab bosnya yang tidak dikerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan baik. Dikasih kepercayaan walaupun mungkin digajinya jauh lebih rendah dibandingkan gaji direktur pada umumnya. Pada saat itu gaji direktur pada umumnya harusnya berapa tuh? 15 juta. 15 juta, hanya dapat 10%-nya. Jauh. Tapi tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dari begitu banyak hal-hal yang tadi Bang Roni pernah nangis, terpuruk, disakiti, gembel selama 20 tahun lebih. Apa titik terendah
yang pernah dialami dan masih selalu diingat sampai hari ini? Yang pertama adalah orang tua saya melahirkan saya pernah dituduh nyolong jam tangan di keluarga saya sendiri. Yang kedua adalah menjadi orang miskin susah. Itu melelahkan, kadang menyedihkan dalam prosesnya. Tapi lagi-lagi bahwa yang penting kita harus ikhlas dalam menjalani segala cobaan. Yang paling titik terendah adalah bagaimana kita menerima apa yang menjadi cobaan, sikap baik dari keluarga maupun dari orang di luar keluarga. Kalau sukses menahan rasa untuk tidak melakukan hal berbalik kita marah, itu suksesnya kehidupan sebenarnya.